Kalau kamu butuh tamparan online, coba simak video ini sampai selesai. Karena kadang kita butuh dikasih tahu secara keras supaya kita mau bergerak untuk merubah hidup kita. Kadang kita pengen berubah, tapi kita nggak punya motivasi yang cukup untuk menggerakkan kita dari rebahan kita, dari kemalasan kita, yang sebenarnya kita sendiri sudah jenuh. Karena kita hanya jalan di tempat gini-gini aja, tanpa ada perubahan. Tulisan tamparan online ini ada dari berbagai macam sumber di Instagram dan di Twitter. Sumber yang saya dapatkan ini dari Twitternya Ajak Gerak. Dan saya pengen sekali menjabarkan satu persatu supaya benar-benar nampar dan insya Allah bisa membuat Anda menjadi bergerak. Ada 8 kata-kata yang nampar banget dan yuk kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, kalau lu nggak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siap untuk menahan perihnya kebodohan. Ini kata-kata yang luar biasa nampar. Kata-kata Imam Syafi'i ini saya bingkai dan saya taruh di kamar anak saya waktu dia berulang tahun yang ke-10. Tujuannya cuma satu, saya pengen anak saya pada saat dia bermalas-malasan dalam belajar, maka dia cukup melihat quotes tersebut sehingga memacu dia untuk terus belajar. Karena menurut pengalaman saya, akan kelihatan sangat berbeda cara berpikir orang yang belajar dan cara berpikir orang yang tidak belajar. Coba kamu lihat deh, teman-teman kamu yang hari-harinya cuma bermain dan teman-teman kamu yang menghabiskan hari-harinya dengan belajar. Cara berpikirnya itu sangat berbeda. Kita kadang sering heran melihat ada sekatnya dalam pergaulan di masyarakat atau di sekolah kita atau di kampus kita atau di kerjaan kita. Yang pintar bergaul dengan yang pintar, sedangkan dengan yang main bergaulnya dengan yang main. Kita sampai bilang, kok kayak gitu ya? Kok ada sekat? Kok ada jarak? Ya kalau saya bilang ya emang begitu pada akhirnya. Karena burung akan selalu terbang bersama dengan bulu yang sama dan jenis yang sama. Di hidup kita yang cuma satu kali ini, please jangan jadi orang bodoh. Nanti Anda akan selalu dibodohin orang, dimanfaatkan orang, bahkan akan selalu ditipu orang. Dunia ini sangat kejam. Jadi, gak apa-apa Anda menahan lelahnya belajar. Supaya apa? Supaya nantinya Anda akan jadi pinter. Daripada Anda harus merasakan selalu menangis karena menanggung sebuah kebodohan. Tamparan yang kedua, kalau lu gak jalan sekarang, lu harus berlari besok. Tamparan ini lebih ke menunda-nunda pekerjaan sebenarnya. Hati-hati dengan kata-kata, entar deh, masih banyak waktu, santai dulu. Apalagi untuk hal-hal yang urgent. Misalnya, tugas yang dikasih dari kantor dengan deadline waktunya. Atau tugas-tugas dari sekolah atau dari kampus. Ya udah paling bener emang kalau langsung dikerjakan. Kita memiliki jadwal terukur di atas kertas. Dan dikerjakan sesuai dengan time schedule yang sudah kita tetapkan di atas kertas tersebut. Karena kalau kita nggak kerjakan sekarang, maka siap-siap besok kamu akan kerepotan sendiri. Karena harus dikejar-kejar dengan deadline waktu. Atau repot karena belum selesai pekerjaan yang ini, sudah akan ada lagi pekerjaan berikutnya. Ya jadi double ngerjainnya. Dan apa yang terjadi kalau kita mengerjakan secara buru-buru? Ya tidak maksimal dan asal jadi saja. Kalau asal jadi, akibatnya apa? Dosennya nggak puas, gurunya nggak puas, atau mungkin bosmu yang nggak puas. Akhirnya apa? Harus revisi lagi dan mengulang lagi dari awal. Akhirnya menambah pekerjaan baru. Yusuf Kala mengatakan, masalah besar lahir karena masalah kecil yang tidak terselesaikan. Tamparan yang ketiga, kalau lu nggak melakukan yang terbaik, jangan harap mendapatkan yang terbaik. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, dibutuhkan kerja yang luar biasa. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dibutuhkan kerja yang maksimal. Anda tidak akan mendapatkan hasil yang luar biasa dengan kerja yang biasa-biasa saja. Kerja yang terbaik, doa yang terbaik, insya Allah hasilnya pun akan terbaik juga. Kerja yang asal-asalan ya hasilnya akan asal juga. Belajar seadanya ya akhirnya hasilnya pun akan seadanya. Tamparan yang keempat, di saat lo males-malesan, banyak orang di luar sana mati-matian untuk belajar. Di saat kamu sibuk stalking Instagram berjam-jam tanpa juntrungan, di sisi lain banyak orang yang mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk dengan gamemu, orang lain mati-matian belajar. Di saat kamu sibuk habisin serial Netflix berseri-seri sampai larut malam, di sisi dunia lain sana, banyak orang yang bangun malam untuk sholat tahajud dan kemudian setelah itu dia belajar. Jadi jangan bilang Tuhan tidak adil bila hasilnya berbeda nantinya. Tamparan yang kelima adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kerjaannya rebahan mulu.
kapan mau menang kemudian? Anda nggak akan pernah menang kalau Anda nggak ikut berkompetisi. Anda nggak akan pernah menang kalau Anda tidak masuk ke arena pertempuran. Orang bodoh yang rajin itu masih bisa hidup. Kenapa? Karena dia rajin dan dia bisa melakukan apapun. Tapi kalau orang malas, dia tidak akan bisa ngapa-ngapain. Dia nggak akan kepake dimanapun. Jadi, jangan sampai menyesal nantinya. Tamparan yang keenam, yang rajin aja belum tentu dapat. Apalagi, ya sudahlah. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, memang tidak mudah. Ada yang sudah belajar mati-matian tapi dapat nilai yang belum maksimal. Ada yang sudah bekerja maksimal tapi belum juga naik jabatan. Mereka yang sudah berusaha maksimal aja belum tentu mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apalagi orang yang, mohon maaf, malas. Ada yang bilang, tenang aja Pak, saya selalu beruntung kok. Biar malas, yang penting beruntung. Itu quotes apaan? Keberuntungan itu akan selalu memilih orang. Keberuntungan itu bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Siapkan dirimu sebaik mungkin, dan ketika kesempatan itu datang, insya Allah kamu akan menjadi orang yang beruntung. Setidaknya kita sudah siap dulu sebelum kesempatan itu datang. Tamparan yang ketujuh, gak usah keseringan mikirin saingan lo. Lawan lo sebenarnya adalah diri lo sendiri. Ini mengingatkan dengan saya dulu. Dulu saya terlalu terobsesi untuk mengalahkan orang lain. Saya selalu ingin mengejar prestasi orang lain, dan akhirnya saya tidak pernah mencapai mereka. Saya evaluasi dong, apa yang salah dengan diri saya. Akhirnya saya sadar bahwa saat kita terobsesi untuk mengalahkan orang lain, maka kita tidak akan pernah mengalahkan mereka. Tapi saat kita mencoba memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, mengalahkan rasa malas dan terus bertumbuh, maka rasa syukur itu langsung muncul. Ketika rasa syukur itu muncul, pekerjaan kita akan maksimal, dan tanpa sadar, orang yang ingin kita kalahkan itu sudah jauh tertinggal di belakang kita. Kuncinya, musuh itu ada dalam diri kita. Fokus memperbaiki diri sendiri, jangan fokus kepada saingan kita. Yang kedelapan, kerjain aja, gak usah dipikirin, nanti juga selesai. Kita ini lucu, belum dikerjain sudah mikir, bagaimana nanti kalau gagal? Belum apa-apa kita udah mikir, bagaimana nanti kalau tidak berhasil? Belum ngerjain apa-apa kita udah sibuk jadi peramal yang bisa meramalkan masa depan. Kerjain aja dulu. Selalu ada resiko kegagalan kok bila kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita nggak kerjakan, 100% kegagalan akan datang. Kerjain aja dulu. Hindari semua godaan-godaan yang menghilangkan kefokusan kita. Jangan terlalu berpikir, karena kalau kamu terus berpikir, maka pekerjaanmu tidak akan pernah selesai. Dan saat kamu bergerak untuk mengerjakan pekerjaan kamu, maka lama-lama fokus akan mulai terbangun. Inspirasi-inspirasi akan mulai datang. Dan tanpa sadar, kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu. Ketakutan itu hanya ilusi. Bila kita bergerak mengerjakannya, maka pada saat kamu selesai mengerjakannya, kamu akan berkata, ternyata tidak semenakutkan apa yang saya bayangkan. Intinya, dari 8 tamparan ini adalah ingin merubah kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Selalu ada maksud dari kenapa kita harus lahir di muka bumi ini. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita dulu yang harus berubah. Mudah-mudahan 8 tamparan online ini bisa menampar kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Penyesalan selalu ada di belakang. Kalau ada di depan, itu namanya pendaftaran. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.